Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tajirus saduq, pedagang yang as-saduq, yang sangat jujur. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, at-tujjaru, bermula para pedagang, aghlabuhum, kebanyakan mereka, at-tujjar, qabla an yata'allamu, sebelum belajar oleh mereka, hadza yastahiqqu az-zakata, bermula ini yastahiqqu, berhak, az-zakata, akan zakat, wa hadza, dan bermula ini la yastahiqqu, tidak berhak, az-zakata, akan zakat. Yuwazzi'una, membagikan oleh mereka, at-tujjar, az-zakata, akan zakat. Yang dimaksud para pedagang sekarang ketika mengeluarkan zakat tidak pandang bulu siapa yang berhak untuk menerima zakat, sebar aja udah. Sehingga bisa jadi zakat mereka itu tidak menggugurkan kewajiban zakat mereka. Kebanyakan para pedagang di zaman kita seperti itu. At-tajiru, bermula seorang pedagang, in kana aminan, jika ada ia aminan, seorang yang amin, dipercaya, shadiqan, jujur, wa ta'allama, dan telah belajar, ilmu dini, akan ilmu agama, wa tajannaba, dan menghindari oleh dia, at-tajir, al-ma'asiyah, akan perkara-perkara maksiat, wa amila, dan beramal oleh dia, at-tajir, al-wajibati, akan perkara-perkara wajib, yuhsyaru, digiring akan dia, at-tajir, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ma'an nabiyyina, bersama para nabi, as-siddiqina, dan para siddiqin. Itu orang-orang yang sangat tinggi derajatnya. Contoh pada tingkatan ini seperti Abu Bakar as-Siddiq, itu gelar bagi beliau, dan beberapa orang yang juga digelari dengan Siddiq, atau dari kaum perempuan as-Siddiqah. Mereka adalah orang-orang tertentu yang sangat-sangat tinggi derajatnya. Wasyuhada'i, dan para syuhada, digiring pedagang tersebut yang jujur dan mempraktikkan ilmu agama yang telah dia pelajarinya, di hari kiamat nanti bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Wa illa, dan jika tidak amin, tidak shadiq, dan tidak belajar ilmu agama, fahuwa, maka bermula dia, at-tajir, minal fujjari, dari orang-orang pelaku dosa. Yuhsyaruna, digiring mereka, fujjaron, sebagai orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa. Suila, telah ditanya radhiyallahu anhu akan Syekh al-Imam Syekh al-Harari radhiyallahu anhu, ma ma'na yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyina wasyiddiqin, apa makna yuhsyaru, digiring di hari kiamat bersama para nabi dan para siddiqin. Fajaba, maka menjawab oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ma'nahu, maknanya, mana itu perkataan atau
hadis Nabi sebenarnya, karena itu hadis Nabi sebenarnya. Yuhsyaru yaumal qiyamah, maknanya yaumal hasyri, di hari peristiwa al-hasyr. Peristiwa al-hasyr yaitu peristiwa digiring manusia dari setelah mereka dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat, digiring oleh para malaikat, digiring mereka untuk dikumpulkan di satu tempat. Nah, ini peristiwa apa namanya? Al-hasyr. Murtahun itu dalam keadaan senang dia. Ma alaihi syai'un, tidak ada alaihi atasnya, at-tajirus saduq, syai'un suatu apapun, yaumal qiyamati di hari kiamat. Yang dimaksud daripada beban atau kesusahan. Al-insanu bermula manusia, yujma'u dihimpunkan, ma'a ashkalihi bersama semisal-semisalnya atau kelompok-kelompoknya. Al-fajiru ma'al fujjari, seorang pelaku dosa bersama orang-orang pelaku dosa. Wattaqiyyu, dan orang yang bertakwa, ma'al atqiya'i, bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dunia ini ada perkumpulan, ada komunitas, bahasa anak mudanya, maka nanti di akhirat pun begitu, ada perkumpulan masing-masing sesuai himpunan atau komunitas-komunitasnya. Mudah-mudahan kita dirombongkan bersama Rasulullah, bersama para al-atqiya, orang-orang bertakwa, orang-orang saleh. Amin. Al-atqiya'u bermula orang-orang bertakwa, la yusibuhum, itu tidak menimpa akan mereka, al-atqiya, harru yaumil qiyamati, oleh panas hari kiamat. Tahta zillil arsy, di bawah bayangan arsy, yakununa, ada mereka al-atqiya. Inna tujjara, sesungguhnya para pedagang, mab'usuna, dibangkitkan akan mereka, at-tujjar, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fujjaron, sebagai orang-orang pelaku dosa atau maksiat. Illa, kecuali, manittaqallaha, manittaqwa, siapa orang, ittaqa, yang bertakwa, oleh dia, man, Allah, terhadap Allah, wa barra, dan telah berbuat kebaikan, berbuat baik, wa shadaqah, dan telah jujur. Alladhi yasduqu fi qawlihi, seorang yang benar dalam perkataannya atau jujur dalam perkataannya, wala yaghushu, dan tidak menipu, wala yakdzibu, dan tidak berdusta, wa yatajannabul malal harama, dan menghindari oleh dia akan harta yang haram, wa yuaddi, dan menunaikan atau melaksanakan oleh dia al-fara'idh, akan perkara-perkara wajib. Hadza, bermula inilah orang minal aminina, daripada orang-orang yang aman, selamat di akhirat. Dan orang atau pedagang yang jujur seperti itu tidak banyak. Karena itu Rasulullah memberikan jaminan yang sangat tinggi derajatnya apabila betul-betul orang berada di tingkatan tersebut. Karena berat untuk sampai pada tingkatan tersebut itu. Kebanyakan para pedagang itu pelaku dusta, berbohong, penipu, kebanyakan gitu.
Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah menyebut pasar dengan syarrul biqa', tempat terburuk di bumi ini, yaitu apa? Al-aswaq. Yaitu salah satu penyebabnya gitu, karena di pasar itu banyak apa? Penipuan, banyak kebohongan, sehingga disebutlah dengan apa? Syarrul biqa'. Disebut dengan syarrul biqa'. Kalau khairul biqa' apa? Al-masajid. Tempat terbaik di muka bumi ini masjid-masjid. Tempat terburuk di muka bumi ini adalah al-aswaq, pasar-pasar. Zaman kita sekarang pasar masuk kantong. Pasar juga itu masuk kantong. Nah, itu di HP itu pasar apa? Macam-macam. Pasar Bukalapak, pasar Shopee, pasar apa lagi? Macam-macam itu. Masya Allah. Mau jangan punya apa? Punya? Nggak punya? Se-WhatsApp-WhatsAppnya aja bisa. Ya lumayan WhatsApp bisa ada. Masya Allah. Artinya apa? Artinya kedustaan dan penipuan juga sama merambah di dalamnya. Bahkan lebih parah lagi. Barang-barang yang haram banyak yang tidak dikenal oleh mereka. Yang itu padahal apa? Dilakukan, kemungkinan dilakukan oleh mereka sadar atau tanpa sadar. Apa suaranya Bang Jang? Bismillah. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, tajannubu ma'siyatin saghiratin. Ini penting ini nih. Penting ini. Ingat-ingat ini, pegang teguh ini sebagai kaidah. Tajannubu ma'siyatin, menghindari maksiat, saghiratin, yang kecil sekalipun, khairun, itu lebih baik, min alfi raka'atin, dari 1000 rakaat, minan nawafili, daripada salat-salat sunnah. Allah. Ingat-ingat ini. Ini kaidah dalam syara'. Menghindari satu perkara yang haram, walaupun ini haramnya haram apa? Haram kecil. Karena haram itu bertingkat. Apalagi haram besar. Ada haram yang berat, ada haram pertengahan, ada yang haram biasa saja atau haram yang kecil. Adnal muharramat, ada awsatul muharramat, ada a'lal muharramat. Sehingga kalau dosa yang besar nanti atau haram yang besar, nanti akibat dosanya pun dosa besar. Nah, sekarang ada dosa kecil. Dosa kecil yang dalam beberapa riwayat hadis kemarin sudah kita baca, bisa rontok dengan apa? Wudu. Dosa pada mata, dosa pada tangan, dosa pada telinga, dosa pada mulut. Nah, meninggalkan dosa-dosa kecil, walaupun kecil, dosa kecil, satu dosa kecil ditinggalkan lillahi ta'ala, itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat salat sunnah.
Allah. Bang Ujang, habis sholat isya, sholat apaan? Iya, ba'diyah. Terus Bang Ujang sholat witir. Berapa jumlahnya? 3. Sama ba'diyahnya berapa? Witir 3 misalkan. Ba'diyahnya 2. 5 aja udah. Taruh 5 atau lebih daripada itu. Atau bahkan dipenuhin sholat sunnah dari habis isya sampai subuh, kagak tidur ratusan rakaat. Itu pahalanya dikalahkan dengan menghindari apa? Dosa kecil. Ngerti ini kaidah? Mengapa? Karena menghindari dosa itu adalah rukun takwa. Mengerjakan yang wajib, ninggalin barang yang haram. Meninggalkan barang yang haram ini dia tingkatannya sejajar dengan mengerjakan perkara wajib. Hanya saja berbanding terbalik. Paham tidak ini? Setingkat itu dia. Dan itu adalah pondasi hukum agama kita, ajaran agama kita dua ini, mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram. Paham tidak ini? Ini pokok ini. Karena itu ada hadis, ada orang datang menghadap Rasulullah, ini orang bertanya, apa perkara wajib? Oleh Rasulullah dijawab, perkara wajib ini. Lalu ditanya lagi kepada Rasulullah, apa perkara yang haram? Lalu dijawab oleh Rasulullah, perkara yang haram ini. Lalu orang ini mengatakan apa? Saya tidak akan mengerjakan apa-apa kecuali apa yang engkau sampaikan tadi, yang wajib saya kerjakan, yang haram saya tinggalkan. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Lalu orang ini pergi. Begitu pergi apa? Kata Rasulullah, qad aflahar rajulu in sadaqa. Sungguh itu orang telah beruntung apabila benar dalam perkataannya bahwa dia akan apa? Mengerjakan wajib, ninggalin yang haram. Oh, paham gak itu? Nah, itu dia rukun takwa. Rukun takwa. Apa rukun takwa? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang sunnah ya tentu bagian daripada ajaran agama juga. Tetapi perkara sunnah itu kalaupun sengaja ditinggalkan, maka dia apa? Tidak berdosa. Paham ya? Nah, jadi meninggalkan dosa yang kecil, haram kecil, itu pahalanya jauh lebih besar daripada perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah termasuk lebih utama daripada sholat sunnah sekalipun, ribuan rakaat sekalipun. Sama persis, mengerjakan perkara yang wajib itu lebih utama dibanding mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, sebanyak apapun itu perkara sunnah. Nah, dapat dipahami nih. Orang ngerjain tahajud semalaman ratusan rakaat misalkan, lalu sholat subuh yang hanya 2 rakaat oleh dia tidak dikerjakan,
maka itu sholat tahajudnya yang ratusan rakaat tidak dapat menduduki sholat subuhnya yang hanya 2 rakaat. Mengapa? Karena berbeda tingkatan hukumnya. Nah, jadi pahami ini tingkatan hukum, disebutnya oleh para ulama namanya maratibul ahkam. Maratibul ahkam, tingkatan hukum yang paling pokok ajaran atau pondasi ajaran agama kita ini yaitu 2 perkara itu tadi. Dan takwa itu dibangun di atas 2 perkara tersebut, itu meninggalkan barang yang haram dan mengerjakan barang yang wajib. Nah, dapat dipaham ya? Masya Allah. Ingat-ingat ini. Bukan berarti nanti kalau begitu udah kita nggak usah sholat sunnah dah. Nah, itu ngaco. Apalagi sholat sunnah kagak, dosa terus ya. Kata dia apa? Hindarin dosa kan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Udah kita ngindarin dosa aja. Sholat sunnah kagak usah dikerjain. Kalau benar dia betul akan menghindari dosa dan betul-betul tidak mengerjakan dosa, silakan. Tetapi dosa itu ada kalanya disadari olehnya atau bahkan tidak disadari olehnya. Yang terbaik itu yang mana? Ya tentu yang wajib kerjakan, yang haram ditinggalkan. Yang sunnah dipraktikkan sebaik mungkin, sedapat mungkin. Itu yang terbaik. Gitu. Hanya tadi itu disebutkan di sini itu dari segi tingkatan hukum supaya paham, jangan sampai kita terlena sehingga membela perkara yang sunnah lalu apa? Meninggalkan yang wajib atau mengerjakan barang yang haram sambil bersandar kepada kerjaan sunnah kita tersebut. Nah, jangan begitu. Karena kerjaan sunnah itu kagak seberapa kalau dibanding mengerjakan perkara wajib, tingkatannya jauh. Nah, karena itu tidak benar. Ada pendapat sebagian orang, bahkan beberapa mubalik mengatakan ada orang meninggalkan sholat fardu. Dia ngelapor kepada si mubalik ini, bahkan ini di TV. Ibu-ibu lagi yang ngomong. Ibu-ibu itu di TV apaan itu ibu-ibu itu? Dia bilang apa? Jamaahnya nanya sama dia. Kata jamaahnya apa? Saya meninggalkan sholat wajib sekian lama, cuma saya kagak ingat seberapa lama. Si ibu-ibu ini menjawabnya apa? Perbanyak saja sholat sunnah untuk menutupi kewajiban tersebut. Ngaco itu ngomong begitu. Ya nggak bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Kagak bisa, sebanyak apapun nggak bisa. Lalu bagaimana? Wajib diqadha sholat wajib atau sholat fardu yang dia tinggalkan tersebut sampai dia yakin bahwa semua itu telah ditunaikan, dilaksanakan, dibayar, diqadha. Bahkan qadanya pun harus apa? Alal faur. Alal faur itu artinya bersegera. Tidak boleh dinanti-nanti. Iya, tidak boleh tunda-tunda. Dan bahkan ini orang tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Kalau dia mengerjakan sholat sunnah sementara dia punya kewajiban qadha yang wajib atau sholat fardu, maka sholat sunnahnya tersebut tidak berpahala baginya. Tidak berpahala. Ngapain sholat sunnah? Yang fardu dulu bayar. Nah, gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa meninggalkan perkara yang haram, walaupun itu haramnya haram kecil, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat sekalipun.
Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu an Sahl bin Mu'adz, dari Sahl ibn Mu'adz, an abihi, dari ayahnya yaitu Mu'adz, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man qa'ada, siapa orang, nih mengujang, ingat-ingat di hadis ini, manfaatnya besar untuk kita lakukan, untuk kita praktikan kandungan hadis ini. Kata Rasulullah, man qa'ada, siapa orang qa'ada, duduk, fi musallahu, di tempat salatnya, hina yansharifu, ketika selesai, min salati subhi, daripada salat subuh, hatta yusabbiha, hingga bertasbih oleh dia, rakaatayid duha, akan 2 rakaat salat duha. La yaqulu, tidak berkata-kata oleh dia, illa khairan, kecuali akan kebaikan, ghufirat, diampuni, lahu, baginya itu orang, khotayahu, akan dosa-dosanya, wa in kanat, dan sekalipun ada khotayahu, misla zabadil bahari, seperti buih lautan. Gitu. Jadi habis subuh dan apa yang kita laksanakan, ngaji sampai apa? Sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Ini yang dimaksud dengan hadis. Insyaallah kita termasuk daripada yang mendapatkan fadilah hadis ini. Setiap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Tuh, jadi begitu. Habis duha, habis salat subuh, jangan pulang, duduk ngaji. Iya. Cakep ya. Ya, ngaji maksudnya, ngaji sampai waktu duha. Atau zikir, atau baca Quran, terutama ngaji itu, ngaji jauh lebih besar pahalanya daripada baca Quran. Maksudnya ngaji kitab. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.